akan kami sebarkan. Kami pun di kampung, seandainya pulang tanpa berangkat ke Tanah Suci, kami di kampung akan menggerakkan masa keluarga yang 100 orang ini yang Bapak gagalkan berangkat, akan keluarganya akan bertindak menyerang Bapak. Dan sebenarnya tidak semua jadwal diundur itu adalah sebuah indikasi penipuan atau indikasi ketidakberesan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tubalighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umi semuanya, semoga Anda semua sehat-sehat ya. Apalagi yang sedang mempersiapkan keberangkatan ke Tanah Suci, semoga semua persiapannya diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Umi hadir untuk membahas satu persoalan yang paling up to date ya. Ini terkait adanya kiriman video dari salah satu subscriber Umi. Video ini adalah merupakan rekaman kejadian di Kuala Lumpur, di mana serombongan jamaah tidak diberangkatkan dan terlantar di Kuala Lumpur sekian hari. Nah, ini menarik untuk Umi bahas agar menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama yang awam, yang belum pernah umroh, yang akan umroh. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya karena ketidaktahuan Anda dalam memilih travel. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mohon dukung dulu channel ini agar terus berkembang, bermanfaat untuk umat. Semoga dukungan Anda menjadi amal jariah yang akan terus mengalirkan pahala sampai nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umi semuanya, kejadian seperti ini di mana jamaah tidak diberangkatkan, jadwal diundur-undur, atau adanya dilarikannya uang jamaah oleh oknum travel, sebenarnya bukan persoalan baru ya, bukan kasus yang baru. Ini sudah lama menjadi penyakit, menjadi momok menakutkan bagi para calon jamaah. Umi sendiri sudah pernah mengalami sendiri, pernah mendapatkan menyaksikan sendiri bagaimana teman-teman Umi menjadi korban. Pernah juga mendapatkan laporan dan informasi orang pelaku ya. Maksudnya korban ya, bukan pelaku, korban. Baik itu jamaah maupun para marketing atau agen-agen travel. Terlebih sekarang seiring dengan di YouTube ini banyak sekali yang curhat, yang mereka diundur-undur, belum ada kejelasan, atau bahkan ada yang dulu jamaah umroh Umi, dia pernah ketipu sama salah satu travel besar, tidak berangkat dan trauma, tapi alhamdulillah kemarin sudah berangkat bersama Umi. Alhamdulillah. Ini persoalan yang tidak pernah kelar dan tidak pernah bisa dibasmi ya. Kenapa? Mungkin ini kesigapan pemerintah yang kurang begitu sigap ya memberangus ini, atau mungkin hukumannya yang kurang memberikan efek jera atau apa. Dan bagi Umi, pertama yang paling penting adalah ingin mengedukasi teman-teman semua. Ini berdasarkan rasa sayang Umi kepada kalian ya, terutama yang menonton video Umi adalah calon jamaah, calon tamu Allah. Sahabat Umi semuanya, jika Anda baru pertama kali umroh atau belum punya pengalaman dalam umroh, nih Umi kasih tahu bagaimana tips Anda memilih travel umroh. Pertama, Anda pastikan bahwa yang mengajak Anda adalah orang-orang yang terpercaya ya. Pertama itu, yang ngajaknya dulu, orangnya orang kayak gimana? Orang amanah atau tidak yang mengajak Anda? Perantara yang memberikan Anda informasi itu siapa? Nah, itu jadi tolak ukur pertama. Ya, yang mengajak siapa? Yang kedua, travel yang dia sodorkan sudah berizin PPIU atau tidak? Sudah resmi terdaftar atau tidak? Itu.
Yang ketiga, track recordnya. Jika dia sudah ada jam terbang banyak, jam terbangnya sudah lama, ya, itu menjadi nilai plus. Kalau yang abal-abal, yang baru-baru, apalagi muncul dengan harga-harga yang fantastis, nah itu yang harus Anda waspadai. Yang ketiga, harga, ya tadi udah disebut, kalau harga-harga yang fantastis yang dia tawarkan, 3 free 1, 2 free 1, 5 free 1 dengan harga yang murah, kemudian fasilitasnya bagus di brosurnya, Anda patut curiga. Kenapa? Dimanapun ada harga ada rupa, betul nggak? Harga baju ini misalkan ya, harga baju yang 500.000, yang 100.000, yang 50.000 pasti beda dong. Masa harga 50.000 dikatakan berkualitas seharga baju 500.000? Nggak mungkin kan? Nah itu jangan terlalu tergiur dengan harga-harga bombastis. Nanti yang didapat malah Anda kecewa dan tidak jadi Anda menghematnya. Yang selanjutnya juga yang harus Anda waspadai adalah tatkala jadwal, ya. Banyak sekali yang mengeluh Umi jadwal yang diundur-undur. Gimana nih kalau jadwalnya diundur? Sebenarnya tidak semua jadwal diundur itu adalah sebuah indikasi penipuan atau indikasi ketidakberesan, ya. Bisa jadi diundur itu hanya karena belum cukupnya kuota yang menjadi target. Misalkan targetnya 1 bis nih full, sementara di jadwal tersebut belum terkumpul sebanyak itu. Karena biasanya harga yang ditetapkan adalah dengan target kuota tertentu. Jika harganya tetap dan kuotanya sedikit, tentu itu akan merugikan ya pihak travel. Makanya mungkin ada beberapa penerbangan atau jadwal yang diundur, digabung ke bulan berikutnya atau ke jadwal berikutnya. Dan itu masih wajar, masih logis, asal memang benar gitu, sudah ada jadwal berikutnya. Nah, kemudian jika diundurnya, ya, jika diundurnya adalah tidak pasti, alasannya tidak pasti, kemudian juga mungkin diundurnya sudah berkali-kali, nah itu biasanya sih indikasi ketidakberesan. Kenapa bisa terjadi undur-undur seperti itu? Tiada lain biasanya karena tidak adanya dana, uangnya kepake sama bidang-bidang lain, sama bisnis-bisnis yang lain oleh si oknum tersebut, ya. Biasanya travel mungkin ada permainan-permainan bisnis yang lain. Jadi akhirnya buat membeli tiket, visa, dan lain sebagainya, komponen-komponen yang dibutuhkan buat memberangkatkan itu dia tidak ada dana. Ya, biasanya gitu, kelabakan lah pada saat jadwal itu tiba, dana belum ada, sehingga jamaahnya diundur. Nah ini yang harus diwaspadai, yang biasanya membuat gagal berangkat karena ini. Tidak adanya dana, padahal dana dari jamaah sudah masuk ke setiap travelnya. Nah kemudian biasanya indikasi dari akan terjadinya gagal berangkat adalah, atau adanya indikasi ketidakberesan, ya, tatkala dia diminta untuk refund uang, si travel itu minta mengembalikan dana jamaah karena mungkin jamaah ketakutan, nah itu biasanya dia tidak siap. Nanti dananya sekian bulan ke depan, ya. Dan seharusnya jika tidak ada masalah, 1 minggu itu sudah harus bisa dicairkan. Aturannya seperti itu. Tapi kalau kendalanya adalah uangnya sudah tidak ada, maka pasti akan bertele-tele tidak mau mengembalikan. Nah, jadi gimana kalau sudah seperti ini? Ya waspadai. Teman-teman, bukan untuk menakut-nakuti ya. Kalau Anda punya jadwal penerbangan dan sudah mendekati hari H, belum ada kejelasan, baik itu terkait dengan tiket, visa, apalagi perlengkapan pun belum Anda terima, nah itu harap waspada, bersiap-siap, Anda akan kecewa.
Kenapa? Karena sejatinya seharusnya pada saat mau berangkat itu semua sudah ready. Perlengkapan sudah diterima, tiket dan visa sudah ada, bookingan hotel juga seharusnya sudah diperlihatkan. Maka jika sudah seperti itu, ada tiket, ada visa, maka Anda aman. Tinggal persiapan diri Anda untuk bisa berangkat. Nah, mayoritas jamaah itu tidak tahu, tidak dikasih tahu adanya tiket atau visa itu. Kadang-kadang mereka diberangkatkan dulu dari domestik, dari daerahnya ya, berangkat misalkan ke Jakarta, ke bandara. Nah setelah di bandara, visa belum ada, tiket belum ada, maka nunggu, katanya visanya belum keluar, tiketnya belum keluar. Ya belum keluar karena belum ada uang, biasanya seperti itu ya alasannya. Tapi akhirnya jamaah menunggu sekian hari sambil dia cari duit biasanya. Nah itulah yang disebut akhirnya terlantar. Parahnya kadang-kadang minta lagi dana karena dia juga kan rugi besar ya, banyak rugi, nambah penginapan dan lain sebagainya. Akhirnya nambah lagi, minta tambahan. Setelah minta tambahan, bagus, masih untung kalau berangkat ya. Kalau enggak, zong, Anda malu, Anda rugi. Atau berangkat sih berangkat, tetapi di sananya Anda mendapati fasilitas spek yang tidak sama. Karena dia sudah rugi, dia tidak mau tambah rugi, ya. Harganya dijual murah, maka akhirnya dia memberi Anda fasilitas ala kadarnya. Fasilitas yang ya asal aja gitu. Itu konsekuensi. Kalau Anda adalah salah satu yang mengalami hal seperti ini nih, udah ada jadwal, tapi Anda belum ada kejelasan, koper belum ada, tiket belum lihat ya, visa belum lihat, maka pertama kali Anda tanyakan dulu, gimana tiketnya dan visanya aman nggak ya, kemudian itinerary-nya, perjalanan. Kalau misalkan aman menurutnya tapi belum, ya kita tunggu aja sampai di jadwal pemberangkatan. Kalau pas jadwal benar-benar terjadi hal yang menakutkan itu, maka Anda boleh minta refund ya, minta dibalikan. Kalau travelnya benar, itu biasanya langsung merespon akan dibalikan, berarti dia tidak ada masalah ya. Kalau kita misalkan ketakutan lalu minta refund, boleh di refund langsung. Walaupun konsekuensi dari refund itu pasti akan ada potongan dari apa yang sudah dibookingkan mungkin ya. Biasanya kalau masih jauh potongannya 10%, kalau sudah dekat memang potongannya bisa besar. Banyak yang hilang. Itu kalau refund sepihak. Tapi kalau refundnya karena kasus, karena persoalan ya seharusnya 100% kembali ya. Nah kalau uangnya tidak bisa dikembalikan berarti itu indikasi memang adanya unsur-unsur penipuan atau penggelapan. Lalu bagaimana? Anda juga bisa melakukan pelaporan kepada Kemenag ya. Kalau memang itu travel berizin. Kalau tidak berizin ya atau tidak jelas ya travelnya, nanti Anda lapornya ke polisi saja. Lapor polisi, ajukan bagaimana kerugian-kerugian Anda, walaupun nih ya pengalaman mengatakan bahwa proses hukum yang dilakukan untuk orang-orang yang nipu di travel itu tidak pernah ada hasil yang memuaskan. Mayoritas korban itu tidak mendapati uangnya kembali, kecuali mereka yang langsung main sita aset-aset sebelum dia ditangkap polisi. Tapi kalau sudah ditangkap polisi biasanya susah, asetnya menjadi aset negara, asetnya disita sama negara dan kita korban tidak mendapatkan apa-apa. Itulah yang mungkin harus kita benahi bersama. Kalau saja ada yang berwenang melihat ini sebenarnya sering sekali terjadi pada jamaah dan jamaah tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya dia dapatkan. Uang raib berangkat enggak dan tidak diganti lagi, serta kadang pelakunya
dihukum dengan sangat ringan. Kenapa Umi bisa bicara selantang ini? Karena ini bukan kasus 1-2 kali dan Umi juga pernah mengalami dulu. Dan banyak teman-teman Umi yang menjadi korban juga. Ya. Para agen travel di mana-mana ya. Pernah juga ada yang curhat ke Umi. Dan kemarin baru saja terjadi juga ada sekitar 20 lebih jamaah yang tertunda keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta. Itu sama kasusnya seperti tadi. Tidak ada tiket dan visa yang dengan berbagai alasan. Akhirnya Pak jamaah dipinta lagi tambahan biaya. Padahal awalnya memilih travel itu karena harganya yang murah. Bukan hanya murahnya tidak jadi, tapi juga rugi waktu, rugi secara mental karena malu, karena sudah marah, karena sudah kecewa. Jadi apa? Ibadahnya pasti nggak akan khusyuk. Karena itu teman-teman semuanya, berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi seperti ini, Umi ingin menitipkan pesannya bahwa memilih travel harus berhati-hati. Memilih orang yang akan menjadi penuntun kita dalam umroh itu harus berhati-hati. Tidak semua yang membimbing umroh itu niatnya benar-benar ingin melayani. Termasuk travel, termasuk pembimbingnya, tidak semua ingin melayani. Ada yang hanya fokus ke money oriented atau fokus pada uangnya. Sehingga apapun yang terjadi itu yang penting uang. Ya. Pelayanan, fasilitas itu kadang dipakai sebagai gimmick-gimmick aja. Toh jamaah, sepuh-sepuh, orang-orang desa nggak protes, mereka bisa nerima-nerima saja. Nah, itu mungkin kadang-kadang dimanfaatkan. Video yang dikirim sama salah satu subscriber Umi tentang kasus yang sekarang terjadi kemarin tanggal 19 di Brunei, di Kuala Lumpur, Malaysia. Itu jamaah yang sudah berangkat dari Padang tapi tidak diberangkatkan di Kuala Lumpur. Jadi mungkin itu transit ke Kuala Lumpur tapi tidak berangkat. Dan yang jamaah berikutnya inilah yang akhirnya mengirimkan video tersebut. Dari kasus ini kita harus banyak belajar. Jangan sembarangan memilih. Kemudian kita juga harus waspada. Dan jangan lupa melibatkan Allah untuk memilih ini. Karena kita ingin umroh bukan ingin membeli sesuatu, ingin ibadah dengan nyaman. Teman-teman juga jangan terlalu fokus dengan harga. Pertimbangannya selalu harga. Ini segini, ini segini, ada yang lebih murah lagi, ada yang lebih murah lagi. Seharusnya perang umroh itu bukan perang harga, tapi perang pelayanan, perang bimbingan sebaik-baiknya. Karena orang umroh itu bukan masalah harga seharusnya, tapi bagaimana dia bisa nyaman beribadah. Kan mau beribadah, kita bukan beli barang, kita beli layanan, beli jasa. Dan kepada para agen travel atau pemilik travel, para pesyiar Baitullah juga jangan sampai nih ya, Anda gegabah mengorbankan calon tamu Allah. Bukan hanya akan rusak diri Anda, bukan hanya tidak barokah usaha Anda, tapi juga menyebabkan Anda dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempermainkan tamu-tamunya. Sekali lagi, Umi tidak dalam rangka menjatuhkan siapapun, tidak dalam rangka menjelekkan travel manapun, dan alhamdulillah tidak menyebut nama travel apapun ya. Kita sama-sama menjadi pelayan tamu Allah. Umi juga membimbing tamu Allah, mengedukasi tamu Allah. Semoga profesi ini atau passion kita ini semua jadi pesyiar Baitullah, pembimbing tamu Allah, adalah amal yang akan membawa kita pada ridhonya Allah, amal yang akan membawa kita pada surganya Allah. Jangan menghadirkan murkanya Allah.
berbuatlah yang terbaik, apalagi untuk tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Umi, ada jamaah yang mempercayakan umrohnya bersama Umi adalah sebuah kehormatan. Ada jamaah yang ingin ditemani Umi adalah sebuah kehormatan. Melayani mereka adalah sebuah kemuliaan. Walaupun Umi mungkin di rumah dibantu dilayani, tapi pada saat menjadi pembimbing umroh, itu melayani mereka sebuah kemuliaan. Merasa terhormat karena ini yang kulayani adalah tamu-tamunya Allah. Jangan sampai mereka merasakan kecewa, merasa kurang, merasa tidak terbantu, atau apalagi merasa terdolimi, tersakiti, itu jangan sampai terjadi. Maka insya Allah Anda selain dapat untung secara finansial, untung secara pencapaian, Anda juga akan mendapatkan kemuliaan dan terima kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah melayani tamu-tamunya. Nah, itu saja, semoga informasi ini membantu mengedukasi, menjadi kewaspadaan bagi teman-teman yang akan umroh. Harap berhati-hati, tapi pun jangan langsung bersuudzon terhadap travel apapun ya. Oke, jadi kepanjangan. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa hadir ke Baitullah tanpa kendala. Yang mau bareng Umi, hubungi saja nomor kontak di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.